Kisah ini setelah zamannya Rasulullah SAW. Ada seorang pemimpin di Mesir. Pemimpin ini namanya Ahmad bin Tulun, gubernurnya Mesir. Ini orang luar biasa berbuat zalim kepada rakyatnya. Dikatakan dia membunuh manusia 18.000 orang sama dia dibunuh. Bukan dibunuh dengan cara dipenggal, tapi dibunuh dengan cara pelan-pelan. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Kalau cuma dipenggal itu hitungan detik teman-teman. Orangnya yang dibunuh itu takut sama pedang. Kalau ini bukan dipedang, tapi tidak dikasih makan sama minum sampai mati. Sampai tidak bisa buat apa-apa sampai mati. 18.000 orang dibunuh sama pemimpin ini. Akhirnya ada seorang ulama yang bernama Abul Hasan Az-Zahid. Terkenal di Mesir namanya Abul Hasan, orang yang zuhud. Dia mau mengamalkan hadis Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabdanya, afdolul jihad kalimatu hakim inda sultanik jair. Sebaik-baik jihad adalah menasehati seorang pemimpin yang zalim. Didatangi sama Abul Hasan, diketok istananya si pemimpin ini. Abul Hasan masuk ke situ. Dikasih tahu sama dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Ahmad bin Tulun. Kamu ini buat zalim, 18.000 orang sama kamu gak dikasih makan sampai mati. Besok kau akan disidang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Abul Hasan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Setelah dinasihati si pemimpinnya ini, Ahmad bin Tulun ini tidak terima ditegur sama Abul Hasan. Ngamuk dia. Dipegang Abul Hasan, disuruh ikat, mau dibunuh. Gimana cara bunuhnya? Yaitu disiapkan macan yang sedang lapar untuk menghabisi Abul Hasan. Teman-teman bisa bayangkan, antum diikat terus dimasukkan ke dalam kandang mau dijadikan makan siangnya macan. Diam ulamanya ini. Dan ini disaksikan sama semua orang di Mesir pada saat itu. Diumumkan bahwa Abul Hasan mau dihukum mati dengan cara dijadikan santapan macan. Kemudian datang semua orang untuk nonton. Yang nonton ini mungkin murid-muridnya Abul Hasan. Ada yang nangis kasihan sama gurunya mau dibunuh. Abul Hasan ini duduk teman-teman di situ. Kemudian macannya didatangi dan dilepaskan agar menyantap Abul Hasan. Macan ini mengaung-ngaung, ngamuk-ngamuk macannya. Maju, mundur macannya, terus maju pelan-pelan, maju. Macan ini tidak dilihat sama Abul Hasan. Orang ini ada yang nangis-nangis, ibu-ibu jerit-jerit, ya Allah kasihan sama Abul Hasan. Kita lihat zolimnya pemimpin ini. Macan pun mendekat ke Abul Hasan, dicium-cium, ada yang bilang dijilat-jilat sama macannya. Terus macannya itu meninggalkan Abul Hasan. Tidak dimakan dengan macan itu. Orang-orang takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pemimpinnya Ahmad bin Tulun. Ini bingung-bingung teman-teman. Didatangi lagi Abul Hasan ini sama pemimpinnya. Hei Abul Hasan, apa yang kau rasakan? Apa yang kau pikir saat macan itu mendekat kepadamu? Pemimpin ini nanya, kamu tidak takut sama macan? Dijawab sama Abul Hasan. Apa yang dikatakan oleh Abul Hasan? Kita lihat jawabannya. Fima kunta tufakir wal asatu indak wa asatu indak wan antala taltafit ilaih. Apa yang kau pikirkan? Itu macan datang kepadamu, terus kamu tidak noleh ke macan itu? Kau mikir apa? Dijawab. Kita lihat jawabannya. Ini jawaban orang yang sudah tidak ada rasa takut di hatinya. Hanya takut kepada Allah. Diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang nasib ana di tangan macan ana mati, kalau belum saatnya ana mati ya ana ndak mati, katanya Abul Hasan. Pas macan itu mendekat sama saya, nempel-nempel di tubuh saya, nyium-nyium itu, saya terpikir salah satu hukum fikih. Apakah air liurnya macan itu najis atau enggak? Bayangkan teman-teman, kalau kita ya teman-teman sekalian didekati macan, mikir anak di sana, istri di sana, siapa yang akan kasih nafkah nantinya?
Kalau ana mati bagaimana nasib mereka? Itu yang kita pikir. Tetapi Abul Hasan ini mikir, air liurnya macan ini najis atau enggak? Itu bingung-bingung Ahmad bin Tulun. Kamu tidak takut sama macan? Lah, kata dia, tidak. Sungguh Allah cukup yang buat ana takut. Macan itu makhluk Allah, sebagaimana ana makhluknya Allah. Ya, Allah yang akan jaga ana. Kalian semua tidak bisa buat apa-apa. Kalau ana memang rezekinya dimakan macan, ya dia makan ana. Kalau enggak, ya tidak. Allah semua yang ngatur, kata Abul Hasan. Dibacakan ayat sama Abul Hasan, alaihissallahu qad qala. Bukankah Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu cukup buat hambanya? Dibacain ini ayat kepada Ahmad bin Tulun. Alaihissallahu qad qala. Dibacain lagi ayat yang lain. Bukankah Allah telah berfirman, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Bukankah Allah bilang demikian? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah itu cukup baginya. Tidak jadi dihukum teman-teman, dilepasin Abul Hasan. Teman-teman bisa bayangkan macan sampai tidak mau sama dia. Kalau bukan Allah yang buat belok macan itu siapa? Ini macan disiapkan, dilaparin macam ini Al-Asad yujawab, macan yang dibuat lapar. Emang tidak dikasih makan, jadi siapa yang ada di depannya dimakan sama dia. Tapi dengan tawakalnya Abul Hasan, Allah menyelamatkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.